Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan video pembelajaran IPA kelas 9 bab 2, perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Seperti kita tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim, di mana punya wilayah laut yang luas. Pun kekayaan sumber daya alam di dalamnya juga banyak, seperti ikan, kerang, mutiara, terumbu karang, dan lain-lain. Banyak masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di pesisir, setiap harinya mencari dan menangkap ikan di laut. Ribuan ikan menjadi korban setiap harinya. Maksudnya ditangkap untuk dipanen. Tapi tenang, nggak akan habis kok kalau masyarakat bijak menggunakan cara menangkap dengan benar. Lagi pula, ikan bisa menjaga kelestarian jenisnya dengan berkembang biak. Inilah yang akan kita pelajari di bab 2 bagian kedua, perkembangbiakan pada hewan. Perkembangan aseksual pada hewan. Perkembangan aseksual tidak memerlukan pembuahan antara sel sperma dan ovum hewan. Di antaranya dengan membentuk tunas. Hewan mampu berkembang biak dengan cara membentuk tunas atau tonjolan di tubuhnya. Tunas tersebut berpisah dari induknya sehingga menjadi anakan, kemudian akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya ada Aurelia aurita, Porifera, dan Hydra. Kedua, ada fragmentasi. Perkembangbiakannya melalui 2 tahap. Tahap pertama, pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Tahap kedua, regenerasi, yaitu potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Contohnya pada planaria nih. Jika kepalanya terpotong, maka pada bagian badan akan tumbuh kepala, dan pada bagian kepala akan tumbuh badan. Ketiga, partenogenesis. Contohnya terjadi pada lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada partenogenesis, ovum dapat berkembang menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril, tidak mampu menghasilkan sel kelamin. Tugasnya sebagai pekerja. Lebah jantan bersifat fertil, mampu menghasilkan sel kelamin untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Jadi sudah paham kan tentang partenogenesis? Reproduksi terjadi tanpa adanya fertilisasi. Ovum dapat berkembang menjadi individu baru tanpa harus dibuahi oleh sel sperma. Kita beralih ke perkembangan seksual pada hewan. Perkembangan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina, sehingga akan terjadi fertilisasi, yaitu peleburan sel sperma dan inti sel telur, yang kemudian akan dihasilkan zigot. Fertilisasi dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Apa bedanya? Pada fertilisasi internal, proses peleburan inti sel telur dan sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Sedangkan fertilisasi eksternal, proses peleburan inti sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya ini nih. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, perkembangbiakan seksual pada hewan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hewan vivipar, hewan ovipar, dan hewan ovovivipar. Pada hewan vivipar, hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta.
Hewan ovipar memiliki embrio yang berkembang di dalam telur, yang kemudian telur ini akan dikeluarkan dari tubuh induk. Bisa kalian lihat gambar struktur telur. Pada tahap awal perkembangan, embrio dijaga agar tetap berada di bagian atas kuning telur oleh kalaza, atau struktur seperti tali di bagian samping telur. Kuning telur dan putih telur merupakan cadangan makanan bagi embrio yang sedang tumbuh. Putih telur juga berfungsi melindungi embrio dari guncangan. Rongga udara menyediakan oksigen bagi embrio. Cangkang telur merupakan bagian paling luar yang melindungi telur dari kerusakan, baik goncangan maupun kuman penyakit. Pada cangkang telur terdapat pori yang memungkinkan pertukaran gas pernafasan. Telur dapat menetas setelah dierami. Embrio pada telur dapat berkembang baik jika berada pada suhu dan kelembaban tertentu. Jika terlalu rendah suhunya, maka akan berhenti berkembang. Tapi jika terlalu tinggi, dapat mengakibatkan kematian. Hewan ovovivipar disebut juga hewan bertelur dan melahirkan. Embrio berkembang di dalam telur, tetapi tidak dikeluarkan dari tubuh betina dalam bentuk telur. Telur tetap berada dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup, telur akan menetas di dalam tubuh induk. Kemudian anaknya akan dilahirkan. Kita beralih ke perkembangan hidup hewan. Perhatikan gambar perkembangan serangga Lepisma sakharina. Pada perkembangannya, telur berkembang menjadi hewan muda yang memiliki struktur dan fungsi mirip dengan hewan dewasa. Selama berkembang menuju kedewasaan, tidak mengalami banyak perubahan pada struktur dan fungsi organ tubuh, hanya bertambah ukuran. Ini disebut perkembangan langsung. Selanjutnya, perhatikan perkembangan pada kutu. Hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Hewan muda berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Perkembangan ini disebut dengan metamorfosis. Telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Nimfa merupakan hewan muda yang mirip hewan dewasa, namun ukurannya lebih kecil. Kemudian, nimfa berkembang menjadi hewan dewasa. Contohnya ada jangkrik, kecoa, belalang, capung, dan lain-lain. Ini disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian perhatikan gambar perkembangan pada hewan lalat. Telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut larva. Larva memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Larva kemudian berkembang menjadi pupa. Pada fase pupa, struktur dan fungsi tubuh mengalami banyak perubahan sehingga menjadi hewan dewasa. Inilah yang disebut metamorfosis sempurna. Contohnya ada kumbang, ngengat, kupu-kupu, tawon, lebah, dan lain-lain. Selanjutnya kita pelajari perkembangan pada ubur-ubur. Ubur-ubur sering dijumpai dalam bentuk medusa yang berada pada tahap seksual. Medusa menghasilkan sel kelamin yang dilepaskan ke air dan dapat mengalami fertilisasi. Akan dihasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi larva bersilia atau kita sebut dengan planula. Larva tumbuh menjadi polip yang disebut skifistoma. Pada fase polip ini akan terjadi perkembangbiakan secara aseksual, yaitu dengan pembentukan tunas yang disebut strobila. Strobila akan terlepas dari induk dan berkembang menjadi medusa kecil disebut evira. Evira akan berkembang menjadi medusa dewasa. Nah, itulah perkembangan hidup pada beberapa hewan. Nih, kalau ini si bapak kira-kira lagi ngapain ya? Biasanya ini adalah sapi betina lokal yang dilakukan kawin suntik. Nah, ini pernah dengar kan?
Kawin suntik atau inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia, dengan alat seperti suntikan. Ada beberapa manfaat kenapa peternak memilih metode ini, di antaranya efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Ya iya dong, kan lebih ribet mendatangkan sapi pejantannya, butuh waktu, energi, serta biaya. Selain itu, inseminasi buatan dapat memperbaiki kualitas anakan sapi. Seperti kalau mau mendapatkan anakan sapi dengan kualitas daging yang baik dan banyak, kita bisa ambil sel sperma dari sapi Brahma dari India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal. Jadi nggak perlu beli tiket pesawat untuk si sapi kan? Banyak permasalahan di dunia ini, tapi Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan jalan keluar. Makanya kamu harus banyak-banyak belajar untuk mengagumi betapa besar kuasa Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.